pacar yang dia bisa ketemu di kota, tapi ternyata ya not as planned lah. Nanti cerita akan bergulir dari situ. Setelah kami ini ke kota. Apa yang akhirnya bikin kalian tertarik mau diajak main di film perjanjian setan ini? Aku sih lebih ke karena sangat relate sama kehidupan kita aja sih. Jadi mungkin penonton yang nonton juga nanti akan gampang mencerna, menerima kalau sebenarnya cerita ini bisa jadi ya kenyataannya seperti itu juga gitu. Mungkin ada juga kejadian seperti itu. Relate dalam hal apa nih? Latar belakangnya nggak sih, kayak ngekos dan segala macam. Menurut aku di Indonesia tuh banyak banget kayak cerita-cerita serem dalam kosan yang mereka kenal. Benar, dan kan orang percaya dengan hal-hal yang seperti itu juga. Jadi ya kita ada sedikit angkat cerita dari situ. Ada tantangan apa selama syuting film perjanjian setan ini? Kalau saya pribadi sih nggak ada ya, selain harus nunggu lawan main yang make up-nya sebagai itu ya, maksudnya sebagai makhluk gaib gitu. Kalau saya pribadi, Kalau aku sih mungkin tantangannya aku ada beberapa sih di mana aku harus meranin karakter yang berbeda. Tapi asli kalian berdua penakut nggak untuk main di film horor? Aku sih aslinya emang penakut, kalau Mami kayak enggak. kalau saya enggak sih, biasa aja sih, karena di kehidupan sehari juga sebenarnya nggak pernah kejadian aneh-aneh. Seumur hidup belum pernah kejadian. Ya mudah-mudahan sih jangan lah. Gimana kalian ngatasin ketakutannya selama syuting? Ya just go with it aja, karena aku tahu juga aku lagi kerja dan aku dapat kru dan cast yang sangat amat supportive saat syuting, jadi kasih Seserem apa emang lokasi syutingnya kamu mungkin sampai takut? Gak terlalu serem sih kalau aku ya, cuman emang akunya penakut aja. Serem ya, sebenarnya sih bukan seremnya seperti apa sih, tapi vibes-nya aja sih. Karena kita kan sebenarnya benar-benar di semak-semak, bukan gelap banget, dan itu di malam hari itu benar-benar nggak penerangan sama sekali, kecuali penerangan dari lighting di sekitar. Tapi selama proses syuting nggak ada kejadian gimana gitu mungkin Mbak? Horor, film horor? Yang pernah tuh Gemi tuh, tanya aja sama Gemi. Kalian? Gemi ada cerita horor, kalau aku nggak ada. Oh, cerita horor selama syuting? Kita sih enggak sih. Nggak ada sih. Selain pengalaman yang kita syuting setnya harus benar-benar pakai lift proyek. Itu Oh, iya. pengalaman seumur hidup gitu. Iya. Apa itu lift? Apa? Pakai apa? Lift proyek? Lift proyek yang Oh. kayak di gedung yang Jadi belum jadi. benar-benar harus dioperate sama staff di situ. Kita benar-benar nggak bisa putar hati. Dan nggak ada penutupnya gitu nggak sih, jadi Iya. kayak langsung. Oh jadi agak serem gitu ya? Lumayan sih pengalaman baru. Kalian jadi pasangan pacar berarti di sini? Iya. Susah nggak buat chemistry di sini? Enggak sih, karena kita waktu itu udah pernah ketemu di judul sebelumnya. Jadi kita udah pernah main bareng. Kalian lebih banyak dramanya atau lebih banyak scene-scene mungkin butuh fisik, butuh emosional karena ketakutan? Lebih ke permainan emosional sih sebenarnya. Kalau hubungan ya itu hanya pelengkap cerita aja sih. Boleh mungkin James sebagai siapa di sini? Aku di sini sebagai Dianti. Siapakah dia? Siapakah dia? Ini. Hah? Oh. Ini dia nih, gede banget. Ini dia nih. Nemuin ini yang lama ini. Iya. Ini Dianti. Apa ya? Ya mungkin dia bisa dibilang biang keroknya kali ya di sini. Negatif. Oh. Berarti meranin sosok hantu dong berarti di sini? Ya, betul sekali. Sudah terpampang jelas mukanya di sini. First time atau gimana Kak? Mungkin bisa ceritain Ini first pengalamannya. time aku main film horor, first time juga jadi hantu. Jadi aku lumayan deg-degan sih nontonnya dulu hasilnya. Tadi kan ini bilang sempat ada kejadian yang horor di selama syuting, mungkin boleh ceritain tuh. Kejadiannya itu aku bisa dibilang ketempelan kali ya gitu, karena emang kebetulan aku iya lo nggak tahu Kak, lo nggak ikut promo soalnya. Iya. Jadi waktu itu aku emang udah di make upin full jadi hantu Dianti, dan aku emang lagi nunggu untuk take. Dan itu kalau misalkan aku udah di make upin jadi Dianti, hantu yang Dianti itu kan udah full amis, bau dan basah lah ya. Jadi aku cuma bisa nunggu di depan doang. Pada saat itu emang udah tengah malam dan aku tiba-tiba lagi duduk diem, kerasa kayak mual dan pusing banget gitu. Gak lama kemudian ada makeup artisnya yang
gak normal, kayak bener-bener gelisah banget. Terus dia bilang, kamu kenapa deh? Aku bilang aja, kak ini kenapa ya, aku mual banget, pusing banget. Singkat ceritanya, ternyata si yang makeup ini emang beneran bisa sensitif dan bisa melihat juga gitu ya. Akhirnya dia ngomong, di dekat pohon situ emang ada yang ngedeketin kamu, bentuknya itu emang kayak kamu, kayak bentuk yang terbakar intinya gitu. Jadi mungkin dikira teman apa gimana gitu. Terus aku cuma minta tolong, kak tolong ini pokoknya didoain atau diapain lah, pokoknya langsung diodoain sama dia, ya udah langsung normal kembali gitu. Itu cuman, jadi kayak cuman nggak lama kok, itu nggak nyampe setengah jam jadi. Tapi sempat gak sadarkan diri gitu nggak? Nggak nyampe kayak gitu, bener-bener cuman mual sama pusing mendadak. Habis didoain terus tiba-tiba langsung normal lagi, udah sehat lagi gitu. Tapi after itu parno nggak sih? Atau mungkin sebelumnya pernah juga kejadian serupa di tempat lain gitu? Emang sensitif kah atau gimana? Kalau aku pribadi nggak pernah ya ngerasain kerasukan atau gimana. Cuman aku memang pernah ada kejadian kerasukan massal gitu waktu aku SMA gitu. Dan itu ya apa ya, mungkin karena udah pernah ngeliat udah biasa, jadi dibilang parno juga enggak. Gimana jadi hantu mungkin jadi takut juga kah mungkin di lokasi syuting atau seperti apa? Ya takut sih ya, sebenarnya ada lah ya pasti rasa takut, tapi kayak lebih ke takutnya itu aku jadiin momen aku untuk bisa jadi hantu Dianti secara baik dan benar. Jadi aku menggunakan momentum itu gitu. Si Dianti ini lebih banyak interaksinya kemana? Ke Kenny atau ke Kalista? Oh dua-duanya adil Dianti adil gitu. Lagi? Oke.